Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Baik, kedatangan kita semua di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Ibu, Jepang masih menguasai Indonesia. Saudara-saudara, di sini saya mendapatkan berita yang mengembirakan bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Saya mendengarnya dari radio luar negeri dan daripada itu sudah terjadi kekuasaan. Jika kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Ya, saya setuju. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jika kalian semua setuju, mari kita datang ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian semua setuju? Setuju. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Mari dulu. Saya dengar kedatangan kalian di sini ada yang mau dibicarakan. Kami mendapatkan kabar bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu dan kedatangan kami semua di sini untuk agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nanti saja, setelah kita membicarakan dengan semua anggota PPKI. Tidak bisa, karena ini waktu yang tepat untuk bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa yang akan kita dapat jika kita nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang akan menyerang kita. Itu, Jepang sekarang tidak menguasai Indonesia. Maka dari itu, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Mungkin saya akan usahakan setelah membicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Anda tidak membicarakan hal ini dengan anggota PPKI karena takutnya nanti Jepang mengetahui akan hal ini. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kita tidak akan pernah merdeka oleh Jepang. Tapi berikan saya waktu untuk membicarakan hal ini dengan golongan tua. Tuh, kalau gitu kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rangis Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang. Saya setuju. Apa kalian setuju dengan itu? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rangis Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Ranges Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kamu ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bu. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi ini, Bung. bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa ini akan dibahas dengan anggota PPKI lainnya? Pendapat itu memang benar. Baik, kami akan segera memproklamasikan Indonesia secepatnya. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Ranges Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju akan memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok tentara di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok. Selesailah perundingan di Ranges Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Maaf Bung, kami butuh tempat akan melaksanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luruskan. Langkah terakhir maju. Jalan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak!